Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bertemu dengan Bu Sulis. Hari ini Ibu akan mulai membahas tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, dan untuk pembelajaran 1 dan 2. Sebelum mulai, kita baca lepas basmalah bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, materi yang akan dibahas hari ini adalah kata tanya dan kalimat tanya, organ pernafasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, dan tentang ganeda. Kita akan bahas satu persatu. Ya, sebelumnya perhatikan teks berikut. Aisyah dan ikan hias. Aisyah memelihara ikan hias berjenis ikan muskoki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Aisyah memberi makan ikan-ikan hiasnya. Aisyah juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Aisyah senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Aisyah memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Aisyah bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Menurut kalian bagaimana? Apa yang dilakukan ikan-ikan itu ketika mulutnya terbuka atau tertutup? Ya, nanti akan kita bahas. Ya, teks yang tadi sudah Ibu cantumkan di sini. Kalian tahu ini apa? Ini adalah peta pikiran atau mind map. Kita dapat menggali informasi dari sebuah teks melalui peta pikiran seperti ini. Nah, ini adalah peta pikiran yang Ibu buat berdasarkan teks yang tadi Ibu bacakan di awal. Bagaimana cara menentukan peta pikiran dalam sebuah teks? Dengan cara menggunakan kata tanya atau membuat kalimat tanya. Kata tanyanya seperti apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Ya, Ibu sudah buat peta pikirannya berdasarkan teks yang tadi. Kita akan bahas satu persatu pertanyaannya. Mulai dari kata tanya siapa. Siapa yang memelihara ikan hias? Jawabnya adalah Aisyah. Lanjut, apa nama ikan hias yang dipelihara Aisyah? Jawabnya ikan muskoki. Di mana ikan hias itu dipelihara? Jawabnya di akuarium. Kapan ikan hias itu diberi makan? Jawabnya adalah setiap hari. Kapan akuarium dibersihkan? Seminggu sekali. Apa yang diperhatikan Aisyah saat melihat ikan-ikan hiasnya? Mulut-mulut ikan yang terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Kalau selalu menelan air, perutnya kembung dong. Ya, seperti manusia, hewan-hewan juga bernafas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, setiap pernapasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan, setiap pernapasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai jenisnya. Berikut sistem pernapasan pada beberapa jenis hewan. Yang pertama adalah cacing. Cacing bernafas melalui permukaan kulit. Cacing tidak memiliki alat pernapasan khusus. Kulit cacing ini selalu basah dan berlendir. Untuk apa? Untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Selanjutnya adalah serangga. Serangga bernafas menggunakan trakea. Apa itu trakea? Trakea itu adalah sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Ini trakea, jadi banyak cabangnya di sini. Nah, percabangan trakea itu disebut dengan trakeola. Ya, jadi serangga bernafas menggunakan trakea. Selanjutnya adalah ikan. Nah, ini alat pernafasannya berupa insang. Insang ikan
berbentuk lembaran tipis berwarna merah. Ini dia nih, dan ini itu selalu lembab ya. Nah ini kenapa di wacana awal tadi mulut ikan itu selalu membuka dan menutup. Saat mulut terbuka, saat itulah air terisap masuk. Nih, ini air nih, yang warna biru ini adalah air masuk. Setelah air terisap masuk, mulut itu menutup. Ups. Saat itulah tutup insang terbuka seperti ini. Ini dia tutup insang. Akibatnya air keluar dari mulut dan melewati insang. Nah, ketika ditutup, air lewat ke sini. Itu. Jadi saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Gitu. Jadi mengapa mulut ikan itu terbuka dan tertutup? Karena dia sedang bernafas. Itu ya. Selanjutnya, nih, amfibi. Hewan amfibi seperti katak. Saat masih kecebong, katak hidup di dalam air. Dia bernafas menggunakan insang yang terletak di luar tubuhnya. Ini dia insangnya. Dan terdiri dari lembaran-lembaran kulit halus yang mengandung kapiler darah. Ini dia. Nah, ketika sudah dewasa, katak bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulitnya. Ya, jadi beda ya antara yang masih kecil dan sudah dewasa. Selanjutnya, ya, hewan reptil bernafas menggunakan paru-paru. Kemudian burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara yang dihembuskan dari kantung udara ke paru-paru. Ini dia. Udaranya masuk ketika dia tidak terbang, masuk ke dalam paru-paru dan kantong udara. Nah, ketika dia terbang, dia ngambil udaranya itu dari kantong sini. Nah, gini deh, jadi keluar lagi. Itu ya. Selanjutnya adalah hewan mamalia. Ada hewan mamalia darat dan ada hewan mamalia laut, air. Hewan mamalia darat seperti kambing, sapi, kerbau, dan kuda bernafas lewat hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Sedangkan hewan mamalia air seperti paus, duyung, dan lumba-lumba, dia bernafas melalui katupnya. Itu. Jadi saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan bumi, katup tersebut akan terbuka. Itu. Jadi saat itulah hewan mamalia air tersebut menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, sistem pernafasan pada manusia. Manusia bernafas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting bagi tubuh. Organnya apa saja sih? Ibu ada gambarnya. Dimulai dari hidung. Nih. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Jadi ada bulu hidung. Gitu. Yang kedua adalah faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pernafasan pada bagian belakang. Di sini dia faring. Lanjut. Yang ketiga adalah laring. Laring atau tekak terdapat di bagian belakang faring. Nih laring. Terdiri atas 9 susunan tulang rawa berbentuk kotak-kotak. Selanjutnya adalah trakea atau batang tenggorokan.
Lanjut ke bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea yang terdiri dari bronkus kanan dan bronkus kiri. Selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru ini yang warna ungu. Tuh. Yang D ini adalah trakea. Di dalam paru-paru itu terdapat bronkiolus. Bronkiolus itu apa? Bronkiolus adalah percabangan pada bronkus. Alveolus itu tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus itu berbentuk seperti buah anggur. Nah, ini ada contohnya. Ini alveolus, seperti anggur. Tuh, ini bronkus. Bronkus itu ada percabangannya yang disebut dengan bronkiolus. Ini itu ada di dalam paru-paru sini. Ya. Nah, lambat cepatnya kita menarik nafas tergantung aktivitas yang sedang kita lakukan. Sebaliknya, kita juga dapat mengatur pernafasan sesuai aktivitas yang sedang kita lakukan. Sebagai contoh, saat kita menyanyikan lagu, kita harus mengatur nafas supaya nyanyian kita lebih enak didengar. Kita akan membahas tentang tangga nada diatonis mayor. Apa itu tangga nada? Tangga nada merupakan susunan berjenjang. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik ada jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonis dibagi lagi menjadi 2 jenis. Ada tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis mayor adalah tangga nada yang memiliki interval atau jarak nada 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Seperti ini contoh urutan tangga nadanya. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah yang pertama, lagunya itu bersifat riang gembira. Lagunya itu bersemangat dan biasanya diawali dan diakhiri nada do. Contoh lagunya Hari Merdeka, Garuda Pancasila, Maju Tak Gentar. Itu adalah contoh lagu bertangga nada diatonis mayor. Terima kasih karena sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.